Halo guys, balik lagi dengan Cookless Hobby. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Nendoroid Tengen Uzui dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Sebelumnya saya baru juga unboxing dan review untuk figur dari Demon Slayer yaitu Figma Kyojuro Rengoku. Kalian bisa lihat videonya melalui link yang di atas ini. Di kali ini kita mau lihat untuk Nendoroid Tengen Uzui seperti apa. Mudah-mudahan flamboyan ya. Kita lihat sama-sama. Oke, untuk dari boxnya standar untuk Nendoroid box, nothing special menurut saya ini standar ya. Jadi untuk si Tengen Uzui ini menurut saya partnya bisa dibilang nggak gitu terlalu banyak ya. Mungkin bisa dibilang ini what we see on the arc-nya dia, ya is what we get di Nendoroidnya. Jadi menurut saya bisa dibilang dikit, nggak juga, tapi dibilang banyak pun nggak. I think it's about right ya. Mungkin cukup untuk figur si Tengen Uzui ini. Seperti ini untuk parts-partsnya, kalian bisa lihat ya di sini ya. Instruction-nya bisa dibilang lumayan panjang, tapi sebenarnya kebanyakan dari parts-nya lumayan straightforward, tapi mungkin dibaca aja, terutama untuk nichirin blade-nya. Dan a bit of warning, untuk nichirin blade-nya ada chain-nya, tolong hati-hati handle-nya karena bisa jadi copot atau damage jika terlalu dipaksakan ya. Jadi tolong hati-hati dalam pakai nichirin blade-nya, terutama untuk chain-nya ya. Untuk dari sisi artikulasi, ini standar untuk Nendoroid articulation, nothing special, nggak ada extra joint di tangan dan di kakinya. Jadi menurut saya ini standar untuk Nendoroid articulation ya. Untuk ponytail-nya bisa digerakkan, ada articulation, dan bisa dicopot juga ya. Dari sisi penampilan, menurut saya ini sih sudah bagus. Untuk Nendoroid menurut saya ini bagus untuk penampilannya, dan ini sudah mirip juga figurnya dengan karakter Tengen Uzui yang kita lihat di animenya. Dari sini saya suka untuk sculptingnya, terutama untuk marking di mukanya kelihatan bagus, dari paintingnya juga, dan untuk sculpting dari headpiece-nya, dan untuk outfitnya, dan untuk parts-partsnya menurut saya sudah cukup bagus. Ponytailnya pun juga kelihatan bagus, dan hair sculptingnya juga bagus. Overall untuk sculptingnya bagus, secara painting menurut saya juga sudah bagus. Ini warna-warnanya juga kelihatan bagus dan mirip dengan karakternya yang kita lihat di anime. Jadi overall menurut saya dari sisi penampilan untuk Nendoroid Tengen Uzui ini menurut saya sudah bagus ya. Dan ini ada extra hair part yang kelihatan crack untuk headpiece-nya, ini lebih ke battle damage ya, dan rambutnya lebih messy di sini. Sini ada shrink resistant plug, ini kalian bisa pasang ponytail, datang juga extra part dengan ponytailnya. Di sini mukanya yang smiling expression dengan yang extra head part ini ya. Ini untuk ponytail ekstranya kalian bisa pasang di situ, nanti saya akan kasih lihat pas bikin pose. Dan satu lagi extra partnya, ini yang serious expression, ini cocok untuk battle pose. Jadi ada 3 face part dengan figur ini, menurut saya sudah cukup ya. Dan ada satu extra leg part, ini kalian bisa pakai untuk swap salah satu leg partnya. Dan lower body part yang di crouching position, ini saya suka banget karena menurut saya ini cocok banget dan bisa bikin banyak pose-pose keren dengan si Nendoroid Tengen Uzui ini ya. Ini nichirin blade-nya, yang dual nichirin blade ini mungkin bisa dibilang dari nichirin blade Hashira ini mungkin salah satu favorit saya karena saya suka dual wielding blade itu, saya suka banget. Dan di sini nichirin blade-nya secara penampilan sudah bagus, standar untuk Nendoroid weapon part, secara warna dan sculpting menurut saya sudah bagus ya. Dan sekali lagi saya bilang hati-hati dengan chain-nya ya. Yang satu lagi, kalau yang tadi untuk dibikin pose dengan figurnya, ini kalian bisa taruh di punggungnya. Jadi kalian bisa taruh standnya, ada lubangnya di situ, lalu dipasang ke figurnya ya. Jadi seakan-akan ada di punggungnya. Ini dapat dua efeknya. Dari secara warna dan sculpting ini standar ya untuk efek dari Nendoroid part. Ini ada dua arm partnya, yang satu double shoulder part dan dua hand partnya ini bisa buat megang nichirin blade-nya. Ada satu arm part lagi ya. Di sini untuk arm part dan hand partnya menurut saya sudah cukup oke ya. Nggak terlalu banyak tapi menurut saya udah enough buat si Nendoroid Tengen Uzui ini. Lalu ada dua extra hand part lagi ya. Ini ada dua stand untuk dua efek yang tadi. Ini stand untuk figurnya, dan ini base-nya. Oke, kita mau bikin pose, tapi pertama saya mau kasih lihat gimana cara pakein efeknya ke base-nya. Dengan stand yang tadi, tinggal dipasang aja di situ. Ya, segitu aja sudah, dan dipasang ke base-nya.
sangat straightforward, tapi jika kalian bingung kalian bisa lihat instruction ya, of course. Lalu untuk bikin pose, saya akan ganti head partnya. Ini saya cabut string resistant plugnya, lalu saya pasang untuk ponytail partnya si Tengen Uzui ini ya. Dan kita akan pakai head part yang ini ya, dan kita akan bikin pose dia juga megang Nichiren blade-nya. Untuk hand partnya, arm partnya sorry, bisa dicopot dari bagian shoulder partnya ya. Jadi untuk lower body partnya dicopot seperti ini. Saya akan ganti dengan yang crouching, dan kita pakai lagi dua arm partnya tanpa shoulder partnya ya. Jadi menurut saya sih sangat straightforward sebenarnya sih untuk ganti-ganti partnya si Nendoroid Tengen Uzui ini. Kalau sudah, tinggal dipasang lagi head partnya. Dan untuk pasangan Nichiren blade-nya pun juga straightforward ya, tinggal dipasang aja di tangannya, karena hand part yang ini memang buat megang Nichiren blade. Kalau sudah, tinggal dipasang aja ke stand-nya, dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Nendoroid Tengen Uzui. Untuk size comparison, yang pertama dengan Nendoroid Kyojuro Rengoku, lalu dengan Nendoroid Shinobu Kocho, yang berikutnya dengan Nendoroid Kento Nanami, dan terakhir dengan Nendoroid Kenshin Nimura. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita masuk ke review untuk figurasi Tengen Uzui ini. Secara penampilan untuk Nendoroid figure menurut saya sudah bagus. Overall sculpting dan painting bagus. Ada marking di mukanya, ini menurut saya bagus secara painting. Ada headpiece-nya, dan yang paling saya suka mungkin ada extra head part-nya. Menurut saya itu keren karena dia benar-benar buat battle pose. Jadi untuk face part oke, head part, extra head part juga oke. Untuk dua Nichiren blade-nya, satu yang bisa diposein dan satu untuk di punggungnya, ini oke banget, baik secara penampilan maupun untuk fungsinya ya. Dan ada dua efeknya juga. Favorit part saya adalah Nichiren blade yang bisa diposein ini, dan ya, extra head part-nya ya, itu menurut saya keren banget untuk battle expression. Overall, I think this is a quite nice Nendoroid figure. Nothing stand out, nothing yang bikin wow banget. Tapi at the same time, menurut saya, I think this is still a nice figure yang nggak ada kekurangan ya menurut saya. Parts-partsnya, walaupun nggak gitu banyak, I think it's more than enough buat figur ini. Overall, a nice Nendoroid figure. Jika kalian suka Demon Slayer dan suka Tengen Uzui, saya rasa figur ini recommended buat Anda ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dari video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur si Tengen Uzui ini? Apakah kalian suka? Apa menurut kalian partnya terlalu dikit? Kalau buat saya sih, menurut saya memang kadang susah bikin Nendoroid untuk parts-parts seperti Tengen Uzui ini, karena memang jika kalian mau bikin parts lebih banyak, saya rasa mereka bikin lagi satu Nendoroidnya Tengen Uzui yang dia pakai outfit shinobi-nya ya. Jadi yang ini, tapi of course itu karena ceritanya lebih ke flashback, saya nggak tahu apa mereka akan bikin, dan saya rasa juga nggak mungkin dimasukin ke sini ya. Jadi overall dari yang kita dapat, menurut saya walaupun kelihatan dikit sih sudah cukup ya. Dan dari what we get secara penampilan menurut saya juga sudah bagus, parts-partsnya juga bagus, dan saya suka dengan Nichiren blade-nya dia, dan ada extra head part itu saya suka banget, menurut saya keren. Overall this is a nice Nendoroid figure ya. But let me know what you think down in the comment ya. Untuk next video, saya akan melakukan figure pre-order run-up episode yang ke-36. Ini untuk figure yang pre-order di-announce di Januari week 3 dan 4. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye.